Gelar saudara akan terlepas, uang saudara akan terlepas, mobil saudara akan terlepas, kedudukan saudara akan terlepas. Terlepas bukan bodoh. Khutbah saya pada kesempatan ini khususnya ini saya tujukan buat wisudawan dan wisudawati. Tema khutbah ini striving together for the faith of the gospel. Tetapi sebetulnya saudara, saya mau fokus dari ayat yang ke-29 sampai 30. Kata striving saya ganti suffering, menderita. Saya tidak akan fokus kepada together, tetapi kepada sufferingnya. Filipi pasal yang pertama ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-30. Saudara, Timothy Keller, penulis buku yang bestseller versi New York Times, menulis satu buku yang menarik, Walking with God Through Pain and Suffering. Dia dalam bukunya menyebutkan bahwa suffering, penderitaan ini adalah masalah global manusia. Tidak peduli apa agamanya, tidak peduli di benua mana, tidak peduli suku apa, menghadapi yang namanya penderitaan. Penderitaan ini adalah masalah global. Bisa karena pandemi seperti sekarang ini sudah menyentuh angka 1 juta orang yang meninggal dunia dan 30 juta sekian yang menderita, dan berapa orang yang mengalami penderitaan di samping itu. Banyak penderitaan, bisa karena perang, bisa karena bencana, bisa karena accident, kecelakaan. Bahkan ketika kita wisudain detik ini juga ada orang yang sedang menderita di rumah sakit. Jam ini juga ada orang yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang menderita. Ini masalah global, siapa saja, di mana saja, suku apa saja. Jadi kalau menderita itu bukan sendiri, ini persoalan global. Lalu yang kedua, ini juga persoalan global orang percaya, umat Tuhan. Kalau kita lihat dari perjanjian lama, Ayub mengalami penderitaan, nabi-nabi mengalami penderitaan, para rasul mengalami penderitaan, bapak-bapak gereja, dan juga pada zaman reformasi banyak orang-orang tokoh-tokoh yang mengalami penderitaan. Saat ini juga ada ini di majalah Mission Frontier menyebutkan bahwa ratusan orang juga yang setiap bulan harus menyerahkan hidupnya, menderita, martir oleh karena imannya kepada Yesus Kristus. Jadi ini the problem of God's people. Semua orang percaya mengalami ini. Jadi kalau kita mengalami penderitaan tidak sendirian. Nah, respon next. Respon orang, saudara. Next. Ada yang budaya berpandangan kaum moralis, ya, mengatakan bahwa ini karena kesalahan, ya. Karena itu ya lakukan yang baik. Sedangkan kemudian kaum sekuler mengatakan bahwa ini karena kecelakaan, penderitaan itu. Karena itu perlu belajar teknik, skill, ya. Terus kemudian resolusinya ialah ya ciptakan better society. Itu menurut kelompok sekuler. Lalu pandangan teolog bagaimana? Kita terpecah menjadi dua sepertinya. Di satu sisi yang menekankan mengenai ekstrim ke prosperity, itu seperti mau tutup mata menolak adanya penderitaan. Tapi di satu sisi ekstrim suffering teologi yang kita pernah kenal itu. Nah, tapi kesempatan ini saya mau mengajak kita, apa kata Alkitab, saudara-saudara. Memang banyak sisi kompleksitas mengenai penderitaan ini, tetapi saya mau fokus dengan nats ini. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Striving, berjuang walaupun di dalam penderitaan. Dan dalam bagian ini saya melihat ada nilai dari penderitaan itu, the value of suffering. Paling tidak ada dua. Penderitaan itu sama dengan percaya, dikatakan next selanjutnya. Lalu yang kedua, penderitaan itu disamakan dengan yang tanda petik jihad di situ.
Nah, saudara, penderitaan itu sama dengan percaya. Samanya apa? Anugerah. Maksudnya begini, Paulus mengatakan sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kepada kamu dipercayakan bukan saja percaya, ya, kepada kamu diberi karunia percaya, tetapi juga kepada kamu diberi karunia menderita. Jadi karunia menderita sama dengan karunia percaya. Jadi menderita disejajarkan dengan percaya, percaya disejajarkan dengan menderita. Lalu apa yang terkandung di dalam percaya? Paulus menulis yang terkandung di dalam percaya dalam konteks ini, keselamatan, hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Kamu dahulu gelap, sekarang terang. Kamu dahulu menuju ke neraka, sekarang kamu memiliki surga. Kamu dulu anak buangan, kamu dulu jauh, sekarang dekat. Dan yang terkandung di dalam percaya itu juga adalah Tuhan telah mengaruniakan segala berkat rohani di dalam surga. Yang terkandung di dalam percaya ini juga adalah kamu adalah ahli waris, kamu adalah kepunyaan Tuhan. Dan inilah yang terkandung di dalam percaya. Kepada kamu dikaruniakan. Nah, saudara tahu kata karunia itu dari charis. Itu jika menyangkut keselamatan itu anugerah. Itu adalah cuma-cuma pemberian. Kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Jadi inilah yang terkandung di balik kata percaya. Kepada kamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya ini, tetapi juga untuk menderita. Jadi menderita disejajarkan dengan percaya. Nah, apa yang terkandung dalam menderita kok bisa sejajar dengan percaya? Nah, saudara-saudara, mengapa sama? Nah, Roma menulis begini, saya mau baca untuk saudara. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi yang ada di balik menderita adalah dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, 1 Petrus menulis begini, saudara-saudara yang kekasih, ya, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus Yesus. Itu ada nilai dalam penderitaan. Sama persis nilainya dengan dalam percaya. Dalam percaya ada kemuliaan, ada keselamatan, ada kebahagiaan, ada berkat. Dan demikian pula dibalik penderitaan itu. Saudara, surat Filipi ditulis oleh Paulus dari dalam penjara. Orang Filipi menghadapi persoalan yang sangat serius, membuat mereka prihatin. Paling tidak kalau saudara baca dalam pasal 1 sampai pasal 4, di situ Epaphroditus sakit nyaris mati, padahal dia yang dikirim untuk menolong Paulus. Di situ juga ada guru-guru palsu yang Paulus sebut sebagai anjing-anjing. Ada guru-guru yang sesat di situ. Dan di situ juga nampaknya ada pertengkaran karena Paulus menasihati Sintike, menasihati supaya sehati sepikir. Jadi ada problema di situ. Dan di situ ada persoalan juga gembala sidangnya namanya Paulus di penjara di Roma. Jadi semua persoalan demi persoalan membuat orang Filipi prihatin. Dan itu sebabnya Paulus menulis surat ini kepada kamu, diberikan karunia bukan hanya percaya, tetapi juga untuk menderita. Dan responnya apa, saudara-saudara? Responnya bersukacitalah, enjoy in the Lord. Berbahagialah jika engkau menderita. Saudara, surat Filipi ada 16 kata bersukacita di situ. Ada yang mengatakan surat Filipi itu seperti mutiara di tengah-tengah onggokan kaca.
Ada yang mengatakan Filipi itu begitu indahnya, seperti bintang di langit, di tengah-tengah langit yang gelap gulita. Ada cerah di tengah-tengah penderitaan itu. Bergembiralah, bersukacitalah. Teman-teman, S1, S2, S3 yang diwisuda, saudara akan memasuki ladang pelayanan. Tidak semua orang akan setuju dengan saudara. Mungkin saudara akan menghadapi perlakuan tidak fair, tidak adil. Mungkin ada di antara saudara akan menghadapi kesulitan ekonomi, akan menghadapi tantangan yang di dalam medan pelayanan bukan dari outsider tetapi juga insider. Dalam leadership saudara tidak semua berjalan running well, tidak. Saudara akan menghadapi kesulitan, penderitaan, dan Paulus mengatakan bahwa kepada kamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya tetapi juga untuk menderita bersama-sama dengan Kristus. Karena itu maju terus, karena itu jangan ngambek, karena itu jangan komplain, karena itu terus layani Tuhan dengan bersukacita. Karena karunia percaya, grace charis, itu sejajar dengan penderitaan. Lalu yang kedua, next, penderitaan itu sejajar dengan jihad. Maaf saya pakai istilah itu, saudara. Dalam pergumulan yang sama seperti dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Dalam pergumulan, kata pergumulan dari kata agona, agonismenos. Nah, kata ini dalam Alkitab kita bahasa Arab diterjemahkan jihad dalam bahasa Arab. Nah, saudara-saudara, ini berarti bahwa penderitaan itu disamakan dengan pergumulan. Penderitaan itu dalam pergumulan, dalam penderitaan. Jadi penderitaan itu disamakan dengan pergumulan, penderitaan itu disamakan dengan jihad. Ini sama apanya? Panggilannya. Kalau yang pertama bahwa penderitaan itu mirip, sejajar dengan percaya. Apa yang sejajar? Sama-sama kasih karunia, sama-sama grace. Tapi di sini penderitaan itu disamakan dengan pergumulan, dengan jihad. Apa yang sama? Sama-sama ini panggilan. Ada jihad ya, dari saudara kita sering mengartikan itu perjuangan melawan hawa nafsu, keserakaan, ketamakan, emosi, ya, rakus, ya, suka tidak suka memberi egosentris, mau menang sendiri, sombong. Itu perlu jihad mengalahkan itu. Alkitab kita pakai istilah daging itu. Saudara-saudara, itu sama, itu mirip ya istilah jihad itu. Tetapi ada juga yang istilah yang satu, jihad fisabilillah, itu terkait dengan perang. Tapi banyak yang mengartikan ini juga perang dalam arti yang lembut, perang dalam arti yang kasih. Saudara, tapi intinya baik apakah istilah jihad ini agona maupun jihad fisabilillah, semua punya pengertian. Pokoknya ini perjuangan. Pokoknya ini pergumulan, pokoknya ini pengorbanan. Istilah Alkitab yang dekat dengan kita ialah martir. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Samaria, juga sampai ke ujung bumi. Kamu akan menjadi martirku. Kita tahu kata marturia itu istilah martir. Itu sejajar. Dan Alkitab juga barangkali yang mirip dengan itu seperti disimbolkan oleh Tuhan Yesus, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Ini semua segenap, full, tidak ada reservoir, semuanya untuk perjuangan mengasihi Tuhan. Penderitaan sama dengan perjuangan jihad ini, panggilan Tuhan ini, saudara. Paulus, orang ini adalah alat pilihanku ketika Paulus dipanggil. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena nama. Dan kepada jemaat Filipi, Paulus mengatakan, dalam pergumulan yang sama seperti dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Saudara tahu, surat ini ditulis 10 tahun setelah jemaat itu berdiri. 10 tahun kemudian Paulus menulis surat ini.
Kepada kamu diberikan karunia bukan hanya untuk menderita, untuk percaya, tapi juga untuk menderita. Sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku. Kamu lihat sendiri 10 tahun yang lalu bagaimana saya masuk Filipi. Waktu itu saya difitnah, saya dianggap pengacau, saya dianggap perusak, lalu saya dilaporkan ke penguasa dan saya ditangkap, saya dilucuti, saya dicemeti, saya diseksa, lalu dimasukkan ke dalam penjara, diikat, dipasung. Kamu lihat sendiri 10 tahun yang lalu saya menderita seperti itu. Dan seperti yang kamu dengar sekarang, saya menulis ini bukan dari tempat AC, saya menulis ini bukan dari hotel, saya menulis ini dari dalam penjara. Penderitaan sama dengan panggilan. Panggilan jihad, saudara. Saya tidak mau dicap suffering teologi, tidak. Tapi juga bukan prosperity teologi. Bukan berarti saudara keluar saya minta mencari penderitaan, konyol, tidak. Tetapi jika saudara dan saya menghadapi penderitaan, menghadapi kesulitan dari dalam, dari komunitas maupun dari outsider, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi, enjoy in the Lord, maju terus, jangan berhenti. Saudara-saudara sudah menderita bikin skripsi, tesis, atau disertasi, saudara di luar masih ada yang menanti penderitaan itu. Ingat saudaraku, the value of suffering, penderitaan itu punya kesamaan dengan percaya itu. Ada kemuliaan, dan penderitaan punya persamaan dengan panggilan. Saudara, jihad penuh kasih itu. Next, saya ingatkan lagi ini. Ini mati syahid di Ekuador. Dia dibunuh oleh suku yang melayani. Tapi ditemukan tulisannya yang terkenal sampai hari ini di sejarah gereja. He is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose. Dia bukan bodoh yang rela menderita, menyerahkan apa yang memang akan terlepas untuk mendapat yang tidak akan terlepas. Ia bukanlah tolol yang rela melepaskan apa yang memang akan terlepas untuk mendapat yang tidak akan terlepas. Ia bukan bodoh yang rela melepas apa yang memang dapat terlepas, apa yang memang akan terlepas untuk mendapat kemuliaan yang tidak akan terlepas. Posisi saudara akan terlepas, gelar saudara akan terlepas, uang saudara akan terlepas, mobil saudara akan terlepas, kedudukan saudara akan terlepas. Terlepas bukan bodoh. Orang yang rela melepaskan, menderita, melepaskan, memberikan, membagikan apa yang memang akan terlepas untuk mendapat yang tidak akan terlepas. Bahkan Yesus berkata, barang siapa mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya, tapi barang siapa menyerahkan nyawanya karena aku, dia akan mendapatkan. Joy to the world, the Lord is come. Let earth